Ya pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk amar ma'ruf media sosial. Kita beramar ma'ruf media sosial karena banyak konten media sosial yang tidak mendidik berseliweran di sekeliling kita. Dan tentu saja channel ini adalah memang disengaja untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD di Ngawi sana. Apa yang akan kita bagikan kali ini? Apa yang akan kita pelajari? Kita akan melihat bagaimana sulitnya merehabilitasi orang yang sudah kecanduan narkoba. Ini merupakan pengetahuan yang harus kita miliki supaya kita bisa membebaskan kaum muda kita dari ketergantungannya pada narkoba. Bersama tokoh kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Deni Setiawan. Beliau adalah pimpinan Pondok Bidayatus Sholihin. Ya, benar Pak Kiai ya, Bidayatus Sholihin. Salikin, Salikin. Bidayatus Shalihin. Nah, ini pondoknya di mana-mana dan uh, core core pengabdiannya adalah salah satunya merehabilitasi anak-anak yang kecanduan narkoba, di samping menghafal Al-Quran dan juga pembelajaran-pembelajaran religiusitas yang lain. Nah, jangan lupa klik subscribe dan share video ini supaya bisa memiliki edukasi terhadap masyarakat secara luas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Pak Kiai? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah bro. Ya, jadi gimana Pak Kiai? Keluh kesah, bukan keluh kesah. Suka duka merehabilitasi orang-orang yang sudah kecanduan narkoba. Gimana Pak Kiai? Suka duka kita menangani anak-anak bangsa yang terkena penyalahgunaan narkotika adalah yang paling urgent ketika kita sudah memberikan suatu yang terbaik treatment, baik itu pendidikannya, pengajarannya, vokasinya. Namun demikian karena sudah ada zat yang ada di dalam tubuh GBZ, maka itu cenderung adanya suatu craving kembali ketika ada suatu hal yang memang betul-betul yang dipikirkan ada tekanan, lagi-lagi dia pasti akan kembali. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Padahal kalau untuk segi pembelajarannya, jika sudah di treatment, sudah masuk pondok pesantren, itu sudah dikatakan santri, bukan klien lagi atau bukan residen lagi, tapi santri yang sama dengan santri-santri pondok pada umumnya pondok yang lain. Nah, di situ letaknya di situ, Bro. Jadi Ya. sudah sampai sebaik itu, kadang-kadang masih ada indikasi akan sesuatu kembali karena memang itu yang bikin kita berpikirnya benar-benar eh, dalam untuk bagaimana mohonkan kepada Allah terutama agar supaya santri ini tetap istiqomah dalam menjalankan pendidikannya dan lulus sekolah. Oke. Begitu, Bro. Ya, dan ketika anak kedapatan kecanduan itu rata-rata yang datang ke pesantren Bidayatus Salihin tuh di kesadaran orang tua atau karena sudah ketangkap oleh polisi lalu diantar ke situ gimana? Pakai gimana rekrutmennya? Rekrutmennya yang pertama kalau voluntary itu datang sendiri sangat-sangat langka dan jarang. Yang Oh, jelas ketika orang tua mengalami suatu permasalahan khususnya di anak tersebut, mungkin ada hal yang tadinya tidak terjadi seperti dia nakal sama orang tua, terus dia bikin masalah dengan orang tua, dengan keluarga,
itu baru kadang-kadang orang tua itu mencari. Alhamdulillah mencari kebetulan karena sekarang medianya adalah media yang sangat luas, internet, YouTube dan sebagainya, itu sampai ke pondok pesantren akhirnya konsultasi seperti itu, Bro. Ya, ya, ya. Kalau sudah direhabilitasi, artinya sesuai protapnya, menurut Kiai, itu, oh anak ini sudah oke, sudah sembuh. Dan Hmm. untuk mencegah balik lagi, itu siapa yang paling bertanggung jawab? Pesantren di situ, di para santri, para ustadznya, atau orang tuanya, atau lingkungan yang seperti apa yang dikehendaki, Kiai? Kalau sudah terjadi rehabilitasi, itu kan berarti sudah pasca rehabilitasi. Hmm. Jadi itu dikembalikan kepada kedua orang tua, artinya sebelum kembali kepada orang tua, ada belajar, yaitu untuk sosial, bergabung dengan masyarakat, dengan umum itu dalam suatu pengawasan tertentu. Nah, setelah sudah pulang, berarti orang tuanya itu harus sinergi dengan dengan pondok pesantren. Bagaimana cara pembelajaran yang baik, bagaimana cara untuk melakukan agar supaya putranya itu tidak kembali. Namun demikian itu sangat sulit, Pak Prof, karena pada dasarnya awal-awalnya memang baik. Ketika terlama kelamaan, ya akhirnya dia tumbuh kembali untuk berbuat seperti itu. Makanya itu kadang-kadang saya sedih. Tapi ada juga yang memang betul-betul dia mampu, keimanannya kuat. Nah, sekarang ini karena saya sudah memberikan yang terbaik dan terus berbaik, improvisasi terus, berkolaborasi dengan yang lain, maka di situ ada suatu penekanan-penekanan bahwasanya sugesti yang positif sehingga dia akan mengatakan tidak terhadap narkoba, akan Iya, mengatakan menolak hal iya. yang itu. Pak Kiai mengatakan bahwa fasilitasnya semakin baik, berkolaborasi dengan yang lain. Yang lain itu siapa yang dimaksud? Yang lain ini misalkan berkolaborasi, misalkan Kiai mengambil dengan pondok pesantren lain pengajar, ditambah lagi untuk kajian-kajian, ditambah lagi tahfidz Quran. Disitulah letak adanya suatu pergeseran yang sangat signifikan. Baik, bagus. Oke. Dan Ada target tersendiri. ya, nah yang sudah direhabilitasi tadi kan pilihannya apa rata-rata tuh? Pilihannya stay di pesantren atau pulang atau menjadi santri di situ atau setelah selesai pulang ke orang tuanya. Oke. Pilihan yang pertama, semua santri yang terjangkit berafiliasi dengan penyalahgunaan narkotika setelah selesai dia pulang menjadi alumni. Pastinya pulang karena ingin bertobat kepada Allah, membuktikan kepada masyarakat, kembali kepada masyarakat yang tadinya di label, dia buktikan bahwasanya saya sekarang sudah seperti ini. Makanya saya berhimbau kepada masyarakat, yuk kalau ada kita tahu bahwasanya kita tahu ada seorang yang memang pernah menggunakan narkotika, yuk kita rangkul, kita dekati, kita baik. Sesungguhnya itu adalah manusia seperti kita. Jadi karena dia digoda oleh zaman, jadi dia akhirnya menggunakan narkotika. Jadi karena udah di pondok pesantren dan dia sudah baik, sudah baca Al-Quran, sudah hafal Quran, monggo untuk dihormati dan terus dirangkul gitu, Pak. Berapa lama itu rata-rata di pesantren orang yang kena narkoba itu sampai dia bisa dididik hafal Al-Quran ya paling tidak satu juz atau dua juz gitu. Berapa lama? Sebenarnya? Kalau untuk targetnya di pondok itu 1 tahun 2 bulan. Nah, Oh, alhamdulillah dari 1 tahun 2 bulan itu minimal dia sudah menghafal juz 30. oke. Lalu dia menghafal suratan pilihan seperti suratan Ibrahim, surat Az-Zumar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, surat surat yang lain itu. Ya, 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 ya. Dan kalau mereka pulang itu otomatis ya mungkin kehendak orang tua. Ada Nah, Pak yang punya pilihan nggak mau pulang, tetap tinggal di eh, pesantren Pak Kiai. dia ada yang nggak mau pulang itu sangat luar biasa, itu memang langka. Salah satunya dia bilang gini, saya kenapa nggak mau pulang, Pak Kiai? Karena kalau saya pulang, saya yakin
saya pasti akan menggunakan hal tersebut. Hmm. Karena saya belum bisa menolak yang mengajak, belum bisa menolak kelompok yang datang kembali seperti itu. Maka mohon Kiai izinkan untuk saya tetap di sini sampai saya kuat. Luar biasa ya. Anu Ada, apa, Pak insya Kiai, Allah. yang jadi korban itu dari keluarga kaya atau menengah atau bahkan ada keluarga miskin ada. Dari mana? Kalau digolongkan ketika Nah, kelompok itu. kalau digolongkan semua sekarang ini sudah rata, Bro. Wow. Kalau dulu kita kenal bahwanya narkoba khususnya sabu ataupun khususnya yang mungkin mahal-mahal harganya itu Hmm. dari kalangan menengah ke atas. Hmm. Kalau sekarang ini sudah merata karena sekarang sudah kayaknya kelompok misalkan kalau kalau memakai sabu 1 G 1 gram itu bisa untuk bersama-sama Hmm. gantian gitu. Jadi, nah kalau sekarang yang lagi gandrung ini adalah psikotropika obat-obatan, bro, Ya, 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 yang ya. lagi gandrung. Ya, baiklah Pak Kiai. Ini saya kira merupakan informasi yang berharga bagi para keluarga, amati pergaulan anak-anak, karena ternyata ada model menggunakan narkoba yang kolektif berbagi bersama-sama. Begitu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas Baik. apa, tausiah di pagi ini. Mudah-mudahan diterima dengan baik oleh para Amin. keluarga dan anggota masyarakat kita. Dan kita ketemu Amin. lagi suatu saat pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.